scanner yang salah satu tipe scanner yaitu J-Scan 2 tas besar ini, hardcase. Kita lihat dalamnya. Di sini ada satu unit scanner J-Scan 2, kemudian ada kabel DLC-nya, kabel OBD 2 langsung di sini. Nah, ini ditancapkan ke inputnya scanner. Ini tipenya WiFi, jadi kalau update tinggal connect WiFi sudah bisa terupdate. Kemudian aksesoris yang dapat di scanner ini, ya, ini kabel, ini kabel diagnosis harusnya di sini. Ini kabel yang digunakan untuk ke aki, kemudian ini dicolokkan di sini pasangannya semacam cigarette lighter. Kemudian untuk powernya, jadi kalau seandainya di dalam DLC itu tidak ada positifnya, tapi mesti ada, cuma terputus positifnya sehingga tidak nyala scannernya. Tapi pada dasarnya scanner J-Scan 2 ini sudah ada baterainya, jadi meskipun tidak ada power dari engine, dia sudah bisa menyala. Kemudian kelengkapannya yang lain, di sini ada buku manual, ada CD-nya mestinya, ya, lengkap sekali. Kemudian soket-soketnya mulai dari punya Scania, Daewoo dan sebagainya hampir lengkap. Kabel-kabelnya, nah ini yang sumber tenaga kalau kita ambil dari listrik, ya, sebanyak ini. Nah ini CD-nya, petunjuknya ada, harganya lumayan 40-an juta. Sekarang kita lihat fitur dari J-Scan 2 ini. Ini ada tombol power, escape untuk mengembalikan, back down, back up, kanan dan kiri. Ada beberapa tombol fungsi. Kalau kita hidupkan power, atau baterainya sudah habis ini. Nah, ya kalau gitu langsung aja ke mobil. Nanti akan melihat bagaimana apa saja fitur dari J-Scan 2 ini. Kita akan mencoba untuk mendiagnosis mobil. Pertama kita colokkan dulu. Nah, kemudian kita hubungkan di soket diagnosis. Nah, sudah menyala, berarti ada input tegangan, menyalakan. Untuk mendiagnosis sebenarnya tidak harus hidup, kecuali kalau kita mau melihat data streamnya. Kita lihat kunci kontak sudah on, lampu injeksi menyala, lampu baterai, kontrol oli. Ini ada pilihannya, ada OBD, kita kalau ini sudah auto, ya. Nah, kemudian ini ada diagnosis, kita pilih mobil. Ini untuk tester-tester keperluan khusus, ya. Kita akan pilih diagnosis. Nah, diagnosis, kemudian kita pilih Daihatsu. Nah, ini fiturnya, jadi ada Suzuki, Hyundai, Hino, Ford, Nissan, Daewoo, bahkan ini sampai dengan kalau kita lihat di sini ada merek-merek yang tidak ada di Indonesia. Ya, untuk truk pun juga bisa, Mercedes-Benz, ya, truk, Beta, kemudian ada Fiat, Lancia dan sebagainya. Scania juga sudah masuk di sini. Ya. Sangyong, Renault, Subaru, jadi cukup lengkap sesuai harganya. Nah, kita Daihatsu, enter, ya, Daihatsu, enter, kemudian kita pilih yang internasional, klik, kita enter, kita pilih diagnosis, enter. Nah, ini ada EV engine, automatic, CVT dan sebagainya. Kita pilih yang engine-nya, EV-nya, enter. Ini ada fiturnya, setelah kita pilih diagnosis EV ada DTC. Ini menunjukkan problemnya apa, adakah sensor yang bermasalah. Kemudian kalau data analis ini menunjukkan data streamnya, jadi pada saat mobil hidup berapa RPM-nya, posisi katup gasnya berapa, suhunya berapa, nanti kita lihat di data analis, berarti mobil harus hidup. Kalau ini fitur flight recorder review, nah,
pada mobil tertentu. Kemudian ada actuation test, misalkan kita mau ngecek koilnya, mau ngecek businya, mau ngecek fan radiatornya, mau ngecek ISC-nya, bisa kita kendalikan dari sini on off-nya. Kita akan lihat DTC analisnya. Kita enter. Adakah DTC yang muncul? Nah, oh, muncul intake air temperatur sensor. Berarti ini ada yang salah di intake air temperatur sensornya, IAT-nya. Bisa jadi, ya ini state-nya nggak ada. Biasanya kalau present berarti dia sedang keliru. Kalau sudah diperbaiki dan belum dihapus kode kesalahannya, ini biasanya tertulis history. Ya, kita cek saja. Misalkan saya hapus gimana? Ya, misalkan ada iris. Nah, oke. Ya. Kemudian kita escape, kita coba DTC analis lagi, apakah muncul lagi? Ya, tidak muncul lagi. Berarti ini kemungkinan terjadi kesalahan, sudah diperbaiki dan tidak di reset, atau kesalahan itu terjadi terus tiba-tiba sudah selesai sendiri, dalam artian mungkin kabelnya kendor akan nyambung lagi, kita tidak tahu ya. Ini. Nah, sekarang akan kita lihat data analisnya. Kita start mobil. Nah, ini terlihat kalau di data stream, data analisis kita lihat water temperatur sensornya berapa. Oh, berarti suhu mesin 53. Ini tentunya belum menyala kipas pendinginnya, karena nyalanya di sekitaran 80 berapa sampai 90-an. Kemudian intake manifold absolute pressure pada saat start pertama ke vakumannya, pressure-nya itu maksimal. Ini engine rotation 1068 rpm per menit. Ini speednya karena kita berhenti ya 0. Ini timing pengapiannya, suhu udara yang masuk 40 dan sebagainya. Ini ada front O2 sensor dan sebagainya. Ada electric load off karena kita tidak menghidupkan apa-apa. Kalau kita menghidupkan lampu saja itu mesti on. Nah, harusnya on. Nah, on. Ini lampu yang kita hidupkan. Demikian juga seperti yang saya terangkan tadi, AC. Begitu AC on, maka putaran mesin akan naik. ECU akan mendeteksi itu. Kita lihat AC-nya kita on kan. Nah, AC sinyal jadi on. Begitu kita off kan lagi, dia akan mati off. Nah, berarti masih normal. Injection timingnya 1,7. Ya, ini idle switch-nya on, berarti dia masih posisi idle. Ya, voltage-nya 14 volt. Kita lihat data selanjutnya. Di sini ada beberapa lagi data-data stepnya. Nah, sekarang kita lihat perubahan dari parameter kita gas. Kita lihat kalau saya gas mesti RPM-nya akan naik, pressure-nya berubah, kemudian throttle position-nya juga berubah. 0% berarti tertutup. Demikian juga injection time-nya dan apa di sini ya, idle switch-nya off mestian kalau kita lihat ya. Nah, sekarang kita lihat perubahannya. Saya gas. Nah, manifold absolute-nya berubah, RPM-nya berubah, timingnya juga berubah. Nah, kemudian throttle-nya juga berubah. Ketika sudah tidak idle dia tidak 0%, tapi sudah berubah. Injection timingnya juga gitu, 1,2. kita gas dia berubah. Nah, idle switch-nya juga off ketika kita gas. Ini parameternya. ISC learning value 12%, stepnya segitu. Stop sinyal kalau misalkan kita rem baru dia on. Nah, on. Power steering kalau kita belokkan dia juga harus on. Nah, peningkatan putaran mesin on.
Jadi kita melihat parameternya yang ada. Oke, sekarang ya itu kalau kita mau menggunakan scannernya. Sekarang kalau kita lihat dari actuator testnya, kita akan lihat gejalanya di mesin nanti. Nah, ini ada fuel pump, kita select misalkan ya. Fuel pump kita off kan, maka ini posisi fuel pump dimatikan. Lama-lama mesinnya akan mati karena tidak tersuplai oleh bahan bakar. Nah, sudah mulai ditandai dengan RPM-nya makin tidak menentu. Nah, ini mau mati, kita on-kan lagi biar tidak mati. Nah, kemudian radiator fan-nya, ini kita bisa cek radiator fan-nya apakah bisa hidup atau tidak. Kita on-kan. Nah, jadi di sana ini ya, suaranya sudah terlihat. Kita off-kan. Nah, sudah terlihat bahwa radiator fan-nya sudah baik ya. Ini ISC step motor. Nah, ini untuk ngecek kerja ISC nya, cek lagi. Misalkan kita close, perubahan. Nah, kita open. Nah, jadi ada perubahan ISC nya. RPM akan naik karena ISC nya buka. Kalau ISC buka, dia berarti menambahkan udara yang masuk ke intake manifold ya. Kalau kita close, nutup ya. Oke, kita cancel biar kembali ke asal ya. Setelah melakukan seperti ini, sebaiknya kita reset ya. Memang tidak ada sih sebenarnya, tapi sebaiknya kita perform lagi. Oke. Nah, ini penggunaan scannernya.